Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab Ma'rifatul Insan, yaitu mengenal hakikat penciptaan manusia. Bagian pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Oke, di sini saya akan menjelaskan asal penciptaan manusia. Dilihat dari penciptaannya, manusia tersusun dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah, dan unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah menyiapkan ruh kepadanya. Unsur manusia memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, hati. Hati pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah, qalbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Yang kedua, akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula al-aqlu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aqlu ini adalah di dalam al-qalbu atau hati, sebagaimana al-azmu. Yang ketiga, jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan kita raba. Karena itu, tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Selanjutnya, manusia diberikan amanah. Yang pertama, amanah al-ibadah. Dalam kehidupannya di dunia ini, manusia diberi tugas-tugas agama, yaitu mengerjakan perintah dan menjauhi larangan, di mana jika dikerjakan mereka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan mereka akan mendapatkan siksa. Dalam memikul tugas amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, kaum munafik yang menampakkan dirinya bahwa mereka melaksanakannya, baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik yang tidak melaksanakannya sama sekali, baik lahir maupun batin. Yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya lahir maupun batin. Dan yang terakhir adalah balasan. Dalam Quran surat An-Nahl disebutkan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sementara balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada perintah-perintah Allah adalah azab yang keras yang setimpal dengan keingkarannya itu. Bagian kedua yaitu hakikatul insan atau hakikat manusia. Apa itu hakikat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hakikat memiliki 2 arti, antara lain inti sari atau dasar. Contoh kata, dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku. Kedua, kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Contoh kata, pada hakikatnya mereka orang-orang baik. Hakikat manusia yang pertama, lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan doif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Kedua, bodoh. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan jahil atau bodoh. Allah Ta'ala mengungkapkan kondisi manusia ini dengan firman-Nya dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zolim dan bodoh. Ketiga, fakir. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun, kecuali apa-apa yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Semua yang dinikmati manusia sepanjang hidupnya adalah berasal darinya.
maka manusia selalu dalam keadaan berkehendak dan berkepentingan kepadanya. Selanjutnya, manusia adalah salah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk yang lainnya. Di antaranya, 1. Ditiupkan ruh. Dalam Quran surat Al-Sajdah yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengarannya, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Kedua, memiliki keistimewaan. Manusia merupakan makhluk Allah yang dianugerahi dengan berbagai keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Yang ketiga, ditunjukkan alam padanya. Manusia pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala karena musakharun lahu, telah ditundukkan alam ini kepadanya. Bagian ketiga yaitu takobul insan atau potensi manusia. Menurut Miles Munro, potensi adalah kekuatan terpendam yang belum dimanfaatkan, bakat tersembunyi atau keberhasilan yang belum diraih, padahal sejatinya kita mempunyai kekuatan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Potensi yang dimiliki manusia. Yang pertama, potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. 2. Potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu indera di dalam tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek sehingga lahir penafsiran dari hal yang mata lihat. 3. Potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Musahibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Hati juga yang mengarahkan kelima-lima panca indera manusia, sama ada untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Bagian keempat yaitu nafsul insan atau jiwa manusia. Definisi jiwa. Jiwa atau jiva berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa adalah bagian yang bukan jasmaniah dari seseorang. Kata nafs dalam Al-Quran memiliki beberapa arti, yaitu pertama, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi dan hakikat. 2. Nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. 3. Suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. 4. Sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Bagian kelima yaitu sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan, yaitu jalan fujur dan takwa. Ciri-ciri takwa yaitu dengan bersyukur, bersabar, penyantun, penyayang, bijaksana, dan lain sebagainya. Ciri-ciri fujur yang pertama, berkeluh kesah, gelisah, tak mau berbuat baik, pelit, dan kufur. Menurut Ibnu Qayyim berkata, hakikat takwa adalah menaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Jalan fujur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fujur memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi